الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-63, yaitu kata anharun. Anhar merupakan bentuk jamak untuk kata an-nahru. Maknanya air tawar yang bersih, banyak mengalir atau tempat air tawar mengalir. Dalam Kamus Al-Munjid disebut adalah al-ukhdud, lubang yang memanjang, mengalir di dalamnya air yang banyak lagi luas. Lafaz anhar disebut sebanyak 51 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 25, 74, 266, Ali Imran, surah yang ketiga ayat 15, 136, 195, 198, An-Nisa surah yang keempat ayat 13, 52, 122, Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 12, 85, 119. Kemudian Al-An'am surah yang ke-6 ayat 6, Al-A'raf surah ke-7 ayat 43, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 72, 89 dan 100, Yunus surah yang ke-10 ayat 9, Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 3 dan 35, Ibrahim surah yang ke-14 ayat 23, 32, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 15 dan 31, Al-Isra surah yang ke-17 ayat 91, Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 31, Toha surah yang ke-20 ayat 76, Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 14 dan 23, Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 10, surah An-Naml surah 27 ayat 61, Al-Ankabut surah 29 ayat 58, Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 20, As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 51, Muhammad surah yang 47 ayat 12, 15, Al-Fat surah yang 48 ayat 5, 17, Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 12, Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat 22, As-Saf surah yang ke-61 ayat 12, At-Talaq surah yang ke-65 ayat 11, At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 8, Nuh surah yang ke-71 ayat 12, Al-Buruj surah yang ke-85 ayat 11, dan Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 8. Lafaz anhar mengandung 4 keadaan. Pertama, bermaksud air sebagaimana maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 74. At-Tabari berkata, antara batu-batu itu terdapat batu yang mengeluarkan air yang mengalirkan sungai-sungai.
Kedua, bermakna sungai-sungai di muka bumi, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 6, Ibrahim ayat 32, Ar-Ra'du ayat 3, dan An-Nahl ayat 15. An-Naml ayat 61. Said Hawa menafsirkan anhar dalam surah Al-An'am membawa maksud sungai-sungai yang mengalir di bawah pohon-pohon atau di bawah pokok-pokok, maksudnya di bawah batang-batang ya. Maknanya mereka hidup dalam kebahagiaan di antara sungai-sungai, buah-buahan, dan meminum air hujan yang terus-menerus. Sedangkan pada surah Ibrahim, As-Sobuni menafsirkan anhar adalah sungai-sungai yang tawar airnya untuk diminum, memberi minum hewan, dan menyiram tumbuh-tumbuhan dan bertani. Ketiga, bermakna sungai Nil sebagaimana yang terdapat dalam surah As-Sukhruf ayat 51. Al-Qurtubi berkata, anhar dalam ayat ini bermaksud sungai Nil, dan 4 sungai yang terbesar adalah sungai Al-Mulk, sungai Tulun, sungai Dimyat, dan sungai Tinnis. Begitu juga tafsiran yang dibuat oleh As-Samakhsyari. Namun At-Tabari dan Ibnu Katsir menukilkan dari Qatadah, ia bermaksud taman-taman dan sungai-sungai. Yang keempat bermakna sungai-sungai yang berada di surga, sebagaimana yang terdapat pada selain dari ayat-ayat yang penulis sebut di atas. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan maksud Allah menyebut anhar adalah air sungai-sungai surga di mana ia mengalir di bawah pokok-pokok, maksudnya di bawah batang-batang atau bisa juga pohon-pohon, tanamannya dan buah-buahannya. Ia tidak mengalir di bawah buminya, karena air apabila mengalir di bawah bumi atau tanah, maka mata airnya bukanlah dari atas kecuali dengan menyingkap tabir antara surga dan bumi. Oleh karena itu, yang dimaksudkan pada ayat ini dan yang lainnya adalah sungai-sungai surga di mana ia mengalir, tidak pada ukhdud, parit-parit dan alur-alur. Ia tercipta dan terbentuk berdasarkan kudrah atau kuasa Allah.